kita harus cerdas. Ini ada 15 alasan. Kemudian ciri insan cerdas itu ada 13 kalau tidak salah saya. Dan kemudian tapi mungkin tidak akan terkejar dalam minggu ini, maka saya tunda minggu depan. Saya gabung dengan materi yang lainnya, yaitu faktor yaitu faktor keberuntungan. Ya, nanti kita gabung dengan itu ya. Oke. Baik saudara sekalian. Ya. Nah, kalau kita bisa soal cerdas, tentu harus ada alasan kita harus jadi orang yang cerdas. Mungkin saudara punya alasan masing-masing, tapi silakan, tidak ada masalah dengan itu. Dan kita akan melihat masalah kenapa kita harus menjadi insan yang cerdas. Yang pertama adalah jalan menuju sukses. Saudara sekalian, kalau kita cerdas, maka insya Allah kita memiliki jalan lebih cepat, lebih baik, lebih mudah untuk menjadi orang insan yang sukses. Ya, memang belum tentu insan cerdas pasti sukses, belum tentu, betul. Insan cerdas saja belum tentu sukses, tapi minimal dia punya kesempatan untuk menjadi orang yang sukses ya. Orang cerdas tahu bagaimana jalan menuju keberhasilan ya. Mereka punya pengetahuan dan wawasan yang akan mendekatkan mereka pada keberhasilan. Tapi jika kurang cerdas, akan perlu proses yang lebih sulit, lama dan panjang untuk mencapai sukses ya. Yang kedua adalah tak diremehkan ya, tak diremehkan. Nah, saya minta saudara Waliudin. Waalaikumsalam Waliudin. Ini minggu lalu kamu terkeluar ya Waliudin? Ya Pak. Kamu ada belajar video saya enggak Waliudin? Ada Pak. Nah, kalau tak diremehkan tuh gimana Waliudin? Tak diremehkan Pak, yang ciri insan cerdas. Penjelasannya. Bagian... Ya Pak. Ya, gimana penjelasan saya di situ? Kalau enggak bilang aja kamu enggak tahu, enggak bisa gitu loh. Enggak jadi enggak bisa waktu. Enggak. Nah, jadi bisa enggak kira-kira? Bisa jelaskan enggak? Belum. Nah, ya. Nah, tolong ya, kamu tulis narasi khusus video ini ya, kirim ke saya sampai sore ya, Waliudin. Ya. Nah, saya udah bilang tolong dipelajari ya. Nah, oke. Alfian Riyandi. Assalamualaikum Alfian. Assalamualaikum Alfian. Ada nggak Alfian nih ya? Ini ada tapi nggak ada nih. Ya. Ya. Alfian ada? Saya panggil. Nah, apa tak diremehkan itu apa Alfian? Penjelasan saya di situ. Ya Pak. Kamu ada pelajari materi saya enggak? Ada Pak, tapi baru video yang sampai kedua, ketiganya belum. Kenapa gitu? Ada masalah lah Pak tadi. Ya, kamu punya waktu 5 jam untuk pelajarinya ya? Iya Pak. Ya. Nah, oke. Kamu juga tolong Alfian bikin tulis narasinya ya, kirim ke saya ya, tulis tangan ya. Ya Pak. Jadi Alfian dengan Waliudin ya, khusus video ini ya, alasan ini. Oke, tak diremehkan ya. Insan yang agak kurang cerdas sering diremehkan karena tak mampu memberi sumbangan positif bagi lingkungannya. Jangankan memberi sumbangan, untuk ngurus dirinya saja akan sulit ya. Nah, kalau ada orang cerdas dengan orang yang kurang cerdas, maka orang akan lebih memperhatikan orang yang cerdas ya. Orang kurang cerdas apa diabaikan saja. Belum tentu memang orang cerdas itu lebih baik ya daripada orang kurang cerdas, tapi realitanya seperti itu ya. Nah, dengan pengetahuan dan wawasan yang baik, seharusnya orang cerdas akan ditempatkan pada posisi yang terhormat
di masyarakat ya. Nah, inilah cara masyarakat memberi penghargaan dan pengakuan kepada orang yang cerdas ya. Bagaimana orang cerdas ya begitu juga mungkin diabaikan walaupun mungkin mereka tidak menyadarinya bahwa mereka mengabaikan ya. Oke. Yang ketiga adalah banyak teman. Tentu kita ingin punya teman orang-orang yang cerdas ya. Tentu kita tidak ingin punya teman orang yang kurang cerdas karena kita berharap kita bisa belajar dari yang cerdas, kita bisa bertanya, kita bisa berdiskusi dengan orang cerdas sehingga kita bisa terangkat juga kecerdasan kita ya. Oke. Nah, sebagai insan sosial kita tak bisa hidup sendiri ya, apalagi di masyarakat berlaku simbiosis mutualisme, yaitu kerjasama dan saling menolong ya. Untuk itu kita harus jadi insan yang dapat diandalkan untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Nah ini banyak teman ya, insya Allah akan banyak teman. Tapi kalau insan cerdas tapi sombong ya tidak ada banyak temannya ya. Oke. Dipercaya insan cerdas akan menjadi tempat bertanya dan meminta pertimbangan ya, pendapatnya menjadi acuan untuk mengambil keputusan ya. Insan cerdas menjadi insan yang dipercaya oleh lingkungannya ya dan memberi sumbangan positif ya. Tapi bagaimana jika kita kurang cerdas? Nah, maka orang akan sulit percaya pada pertimbangan yang kita sampaikan ya. Oke. Yang kelima adalah menjadi pemimpin ya. Nah, umumnya pemimpin itu adalah insan yang cerdas ya. Nah, tapi sekarang ini mungkin bisa jadi terjadi orang pemimpin itu orang yang kurang cerdas. Dia menjadi boneka dari orang cerdas yang ada di sekitarnya. Nah, tapi sudahlah ya. Tapi secara informal, ya ini informal ya, informal. Pemimpin itu biasanya orang yang cerdas ya. Nah, pemimpin biasanya muncul dari masyarakatnya karena ada kepercayaan dan pengakuan pada kemampuannya ya, termasuk kecerdasannya ya. Insan cerdas dapat menjadi panutan dan teladan. Kecerdasan memunculkan wibawa, daya tarik dan kepercayaan sehingga saran, pendapat dan keputusannya akan diikuti karena dia orang yakin ini cerdas, apalagi dia yakin dia ini baik ya. Nah, walaupun terus terang aja orang cerdas sekali belum tentu baik ya. Nah, tapi juga pemimpin juga belum tentu cerdas. Ada juga orang-orang yang bisa didorong-dorong jadi pemimpin, orang bodoh ya. Oke. Nah, itu situasinya seperti itu ya. Akhirnya bisa melihat nanti adalah penuh harapan. Kecerdasan akan menambah pengetahuan, pemahaman, dan wawasan yang akan memunculkan harapan tinggi dan peluang besar untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi orang cerdas memiliki harapan yang lebih tinggi karena dia tahu apa yang akan dia capai, dia tahu bagaimana mencapainya, dia tahu bagaimana mempersiapkan diri untuk itu. Ya, nah dan dia melihat beberapa peluang yang bisa dia gunakan untuk memperbaiki kehidupannya, tentu dengan cara-cara yang baik. Ya, dia tahu kemana harus dipilih dan cara apa yang harus digunakan. Nah ini dia, ini penuh harapan ya. Oke. Yang ketujuh, pekerjaan selesai dengan baik. Nah, beda antara orang cerdas dan kurang cerdas. Orang cerdas ini tahu ya, tahu cara yang baik, tahu cara yang lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, ya, dan tentu dengan hasil lebih baik untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya. Jadi waktunya bisa lebih cepat. Sedangkan orang cerdas ya sesuai apa yang ada yang dipikirkan sajalah. Dia tidak tahu bagaimana mencari jalan-jalan terbaik yang lebih mudah, lebih cepat untuk menyelesaikan pekerjaannya ya. Ini dia. Nah, tentu kita bisa berharap kalau misalnya orang cerdas itu biasanya lebih produktif ya. Oke. Yang kedelapan adalah percaya diri. Rendah diri ya, rendah diri bukan rendah hati ya, rendah diri adalah akibat yang harus ditanggung jika kurang cerdas. Kenapa? Orang kurang cerdas akan tadi diabaikan ya. Tadi kan kita bilang tidak diremehkan ya. Orang cerdas tidak diremehkan. Sedang orang cerdas sebaliknya diremehkan. Walaupun masyarakat mungkin tidak bermaksud seperti itu, tapi pengabaian itu terjadi di alam bawah sadar saja, tapi dia akan terasa dengan itu. Ya, rendah diri adalah akibat yang harus ditanggung jika kurang cerdas. Ya. Nah, bagaimana percaya diri jika selalu diabaikan? Kalau ada yang harus diselesaikan bersama, ya kita ada, tapi seperti tidak ada, ya. Nah ini terjadi akibat sudah terbentuk persepsi bahwa kita adalah insan yang tak dapat diandalkan. Kenapa kita dapat diandalkan? Karena kita kurang cerdas, ya. Maka untuk itu kita harus menjadi insan cerdas supaya kita bisa percaya diri dan bisa diandalkan oleh diri sendiri, keluarga dan masyarakat kita. Ya, yang kesembilan adalah lebih bijak.
Insan cerdas biasanya dapat lebih tenang dan sabar dalam menyelesaikan masalah atau suatu hal. Pendapat dan keputusannya ditunggu ya. Dan kenapa? Karena didasarkan pada pengalaman, pengetahuan, dan wawasan yang dimilikinya. Jadi tidak sembarangan ya dia mengambil keputusan itu. Ya. Nah, jadi dia bisa lebih bijak karena dia pengetahuannya luas, pengalamannya luas juga. Jadi dia bisa berpikir jauh lebih bijak ya. Makanya akan lebih menyeluruh sehingga bisa lebih bijak ya. Oke, yang ke-10 adalah tak ketinggalan zaman. Insan cerdas biasanya selalu update. Jadi kalau tidak update itu ya bukan orang cerdas. Ya memang bisa dikatakan akan beda-beda dengan usia itu kan akan beda ya untuk update-nya. Tapi kok kita bicara seumuran saya, seumuran kalian kok kurang update ya berarti kurang cerdas gitu loh ya. Dengan perkembangan terbaru ya. Mereka mampu mengambil manfaat dan dari perkembangan tersebut. Ya, ini dia. Nah, ini karena mereka punya kecerdasan yang mempertinggi tingkat sensitivitas dan kreativitas mereka. Mereka bisa mengadopsi dan melakukan adaptasi dengan baik dari perkembangan yang terus berubah dan berkembang. Ya, dengan kecepatan begitu luar biasa. Nah, ini dia. Jadi tidak ketinggalan zaman ya. Tentu dengan terus terang banyak hal-hal di sini saya tekankan sekali lagi bahwa ini dalam arti positif ya. Kadang-kadang tidak ketinggalan zaman, pakaiannya sembarangan, itu merasa tidak ketinggalan zaman itu salah ya. Oke. Tak mudah ditipu. Insan yang kurang cerdas akan menjadi sasaran penipuan, apalagi bagi penipu cerdas. Penipu aja berusaha untuk cerdas ya. Penipu terus mencari celah dan mengembangkan berbagai cara baru. Jadi banyak sekali kan di sana SMS atau WA, kita harus gini, kita harus gitu ya. Tekan ini, tekan itu ya. Nah, ini bahaya ya. Bahaya. Apalagi kalau kita membalas WA-nya, maka bisa jadi nomor kita sudah terkunci ya, terkunci di dalam daftar dia. Dan secara tidak sadar apalagi kita minta password dan segala macamnya. Nah, yang paling bahaya ketika kita mengucapkan password itu adalah paling bahaya tanggal lahir kita dan nama ibu kandung kita ketika gadis. Nah, itu dua password yang paling harus dijaga ya. Nah, tapi cuma masalahnya di Facebook sekarang kan udah tahu tanggal lahir kita ya, tanggal lahir kita. Penipu saja terus berusaha meningkatkan kecerdasannya, apalagi bagi kita menjadi sasaran sudah seharusnya berusaha lebih cerdas lagi. Bagaimana kalau kita bodoh dari penipu? Ya sudahlah, jadi makanan kita ya. Nah, itu dia. Jadi banyak sekali terjadi pengurasan rekening bank sebenarnya itu karena dia berhasil menipu kita ya. Dia bisa berhasil menipu kita, itu dia. Ya, dengan cara-cara dia sehingga kita memberikan informasi rahasia ya tanpa kita sadari. Oke. Yang ke-12 adalah lebih efisien. Efisien adalah mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang lebih mudah, lebih murah, lebih cepat dan tentu harus lebih baik. Nah, ini orang cerdas. Dia bisa tahu di cara yang lebih baik yang mana, lebih cerdas yang mana, itu dia. Ya, untuk itu butuh kecerdasan agar dapat mencari dan menyusun tahapan penyelesaian pekerjaan dengan cara yang paling efisien. Jika kurang cerdas, maka waktunya bisa lebih lama, prosesnya lebih sulit. Ya, ini dia. Dan hasilnya belum tentu lebih baik. Ya, oke. Yang ke-13 tak bergantung pada orang lain atau dengan kata lain mandiri. Ya. Jika kurang cerdas, maka tingkat ketergantung kita akan tinggi pada orang lain. Sebentar nanya, sebentar minta tolong ya. Orang lain bisa lama bisa terganggu, merasa bisa tidak nyaman, ya. Nah, itu dia. Nah, maka orang akan malah akan menjauh dari kita, ya. Nah, kalau kita cerdas, maka kita akan bisa mandiri, lebih mandiri, kreatif, semakin baik. Kita akan mampu melihat suatu fenomena dari berbagai sisi sehingga jika ada peluang dapat dimanfaatkan baik ya. Nah, ini dia. Orang cerdas biasanya lebih sensitif dan lebih kreatif ya. Dia bisa melakukan peluang dengan sebaik-baiknya. Yang ke-15 adalah sigap dan cekatan ya. Insan yang kurang cerdas umumnya lamban dalam berpikir dan bertindak ya. Nah, ini dia. Memberi tanggapan
Oke. Baik, saudara sekalian. Nah, kita akan masuk kepada materi berikutnya adalah ciri insan cerdas ya, ciri insan cerdas. Ya. Nah, kalau kita bicara ciri ya, ciri insan cerdas, tentu ada yang harus kita pahami bersama bahwa ya, sebentar, ini ada sedikit gangguan. Mas Adit, tolong sebentar, ini ada sedikit gangguan di kami. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Kok ada suara Bapak nih? Tunggu sebentar ya, lagi gangguan Pak Dian sebentar ya. Oke Pak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, silakan Waalaikumsalam. Pak, sudah bagus lagi Pak. Dengar suara saya? Dengaran Pak. Gimana bau? Sudah Pak, silakan Pak. Intan? Ya baik, ini Intan enggak respon saya nih. Pada kameranya hidup. Ya. Iya, Pak. Nah, Intan, jelaskan tentang rendah hati. Gimana Intan? Rendah hati adalah cerminan dari kesadaran bahwa dia masih harus belajar dan berusaha. Terus? Apa lagi? Sampai situ aja, Itu Pak. jaga penjelasannya. Astagfirullah, berarti kamu enggak ngikutin sampai akhir ya Intan ya? Ya? Ya Intan? Ya? Kamu udah ngikutin sampai akhir ya? Oke Intan, saya minta tolong kamu untuk video ini bikin catat narasinya ya, kamu kirim ke saya ya. Intan ya? Ya, Pak. Oke. Nah, sore tulis tangan, sore kamu kirim ke saya khusus video ini ya. Gua rendah hati ya. Orang semakin cerdas semakin rendah hati. Kenapa? Semakin dia belajar, semakin dia tahu bahwa dia itu tidak tahu. Ya. Nah, orang-orang yang rendah hati itu lawannya sombong. Ya. Nah, kalau ada sombong tuh biasanya dia merasa paling tahu ya. Nah, dan sekeliling kita mungkin banyak orang sombong ya. Nah, itu dia. Jadi kita harus jadi insan yang rendah hati. Dia tahu keterbatasan dan kekurangannya karena ilmu pengetahuan itu sangat banyak, sangat luas. Makin kita belajar, makin tahu bahwa kita itu makin tidak tahu, makin banyak
pelajari ya. Oke, yang kedua adalah selalu mengamati. Nah, ketika terjadi suatu kejadian, jadi ketika ada kejadian, maka kita akan ada dua hal yang akan terjadi ya. Orang itu hanya melihat atau yang kemudian ada yang perhatikan. Nah, memperhatikan itu ya mengamati. Dia akan mengamati dengan pikiran dan perasaannya, menganalisis ya. Ya, mereka tidak hanya sekedar melihat dan mendengar, mereka umumnya tapi juga memperhatikan dengan hati dan pikiran. Ya, kemudian menganalisis dan kemudian mengambil kesimpulan tentang informasi dan fenomena tersebut. Nah, ini dia. Ini selalu mengamati ya. Kemudian kemudian setelah itu baru dia kalau dia merasa bisa memberi pendapat, dia akan bisa memberikan pendapatnya. Tapi jika tidak yakin, maka lebih baik dia diam. Ya, ini terkait juga dengan rendah hati, tidak sok tahu. Ya. Yang ketiga adalah fleksibel. Ya, fleksibel berarti mampu menyesuaikan diri dengan baik. Ya. Nah, cerdas mampu menemukan cara terbaik menyelesaikan pekerjaan atau mencari solusi sesuai kebutuhannya. Orang cerdas itu tidak terkunci, ya, tidak terkunci pada suatu cara, pada suatu pemikiran, tidak satu pendapat, ya. Nah, karena kadang-kadang orang cerdas itu nanti ada poinnya bersikap terbuka, ya, terbuka. Berarti siap menerima pendapat orang lain. Pada mungkin juga siap terima bahwa pendapat dia itu salah, gitu loh, ya. Oke, dia harus fleksibel, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kritis. Insan cerdas punya sikap kritis, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirinya sendiri, ya. Ini dia. Kritis dalam arti positif, bukan untuk mencari kesalahan, ya. Nah, tapi mencari jalan terbaik, ya. Ini kuncinya kemarin sudah saya katakan di dalam pembelajar sejati 4W 1H, ya. Apa itu kritis? Ketika ada suatu fenomena, maka dia akan melakukan 5 pertanyaan. 4W 1H tadi apa? Why atau what, apa? Ya, apa yang terjadi? Why, mengapa itu terjadi? Ya, kemudian who, siapa yang ada dalam kejadian itu? Kemudian where, di mana kejadian itu? Dan terakhir ada how. How itu bisa terjadi. Bagaimana kejadiannya? Nah, itu dia. Ya. Nah, ini dia kita harus membangun sifat kritis yang positif, ya. Oke. Kemudian yang kelima adalah terbuka. Sikap terbuka adalah usaha melakukan evaluasi terhadap pendirian dan pemahamannya. Ya, yang paling terkenal adalah sifat yang tertutup ini kayak bumi adalah pusat edar, ya, sedangkan Galilei dan Kopernikus bilang bukan, pusat edar adalah matahari dalam galaksi Bima Sakti katanya. Dan Galilei dihukum tahanan rumah sampai beliau meninggal. Bukan sejarah itu sikap cepat tertutup. Maka orang cerdas harus bersikap terbuka. Walaupun pada akhirnya dia harus mengakui bahwa pendapatnya adalah pendapatnya yang salah. Ya. Seandainya terbukti pendapatnya salah, mengakui dan mempertahankan pendapat yang salah, menunjukkan itu. Karena bela-bela diri yang masuk akal. Dia orang lain mungkin diam, tapi ini orang ini orang bodoh gitu, ya. Udahlah salah mempertahankan diri gitu. Cara kita argumentasi gitu, ya. Oke. Yang kena adalah humoris, ya, yang cerdas dari sesuatu yang menurut nalarnya aneh. Jadi orang cerdas itu mampu melihat keanehan itu, juga merubahnya menjadi suatu narasi yang kadang-kadang bisa menertawakan diri sendiri, ya. Nah, ini dia, ya. Mereka mampu melihat perspektif berbeda, ya, agar dapat menciptakan humor yang menarik dan mudah dicerna. Nah, humor yang diciptakan orang cerdas ini kadang-kadang orang kurang cerdas itu tak paham lucunya di mana, gitu, karena hanya orang cerdas yang bisa menangkapnya. Yang ketujuh adalah penasaran. Penasaran adalah jalur cepat menuju pengetahuan lebih banyak, ya, pemahaman lebih dalam, wawasan lebih luas, dan pengalaman yang lebih bermakna. Nah, ini dia. Ini untuk penasaran. Karena penasaranlah maka dunia ini maju. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini maju. Dia penasaran pengen terbang, maka ada pesawat terbang. Orang penasaran bisa nyelam, maka ada kapal selam, ya. Orang atau alat penyelam. Orang penasaran menginginkan antariksa, maka sekarang ini ada pesawat ke antariksa. Semuanya penasaran. Penasaran itu berdasarkan dari keinginan,
ya, bahkan imajinasi yang belum tercapai, dia penasaran. Ya, saya ingin selesai sarjana. Dia penasaran gimana caranya. Dia benar ya, orang cerdas mampu mengendalikan diri dengan baik, ya. Ya. Kenapa? Karena dia punya pengetahuan, pengalamannya luas, sehingga dia mampu mempertimbangkan sesuatu dengan baik, dengan matang, dengan rasional, ya, untuk menentukan langkah dan tindakan selanjutnya. Ya, mereka mampu mengendalikan berbagai dorongan dan keinginan yang bersifat impulsif. Impulsif itu dorongan yang sangat kuat, ya, dan emosional, ya. Mereka bisa menahan diri untuk itu. Kendali diri membuat insan cerdas lebih sabar dan tenang dalam mengambil kesimpulan dan menahan diri dalam melakukan tindakan tak perlu. Mereka menimbang berbagai aspek dan konsekuensi serta berusaha meminimalkan dampak negatif, ya. Jadi kita harus mampu mengendalikan diri, mengendalikan pengetahuan kita, ya. Kadang-kadang kepo itu penasaran, ya. Kata anak muda sekarang kepo, ya, ingin tahu, ya. Kok ingin tahu urusan orang lain, nah itu jelek, ya. Kalau ingin tahu untuk hal yang positif, teknologi misalnya untuk belajar lebih baik misalnya tentang pengetahuan misalnya, itu lebih baik, ya. Oke. Yang ke-9 adalah mandiri. Nah, orang cerdas itu biasanya mandiri, ya. Nah, meskipun kita paham bahwa tidak ada insan yang mampu hidup sendiri karena adanya kelemahan dan keterbatasan, ya. Semua akan pasti punya ketergantungan pada insan lain. Namun ketergantungan berlebihan akan sangat mengganggu orang-orang sekitar kita, ya. Nah, ini selalu bertanya, selalu minta tolong, itu yang repot, ya. Nah, ini dia. Seandainya perlu bantuan, itu karena orang cerdas paham kekurangan dan keterbatasannya. Permintaan bantuan akan dilakukan secara wajar tanpa merepotkan orang lain. Yang ke-10 ada percaya diri. Insan cerdas tak hanya pasrah, menunggu nasib. Mereka berusaha mencari cara mencapai kehidupan yang lebih baik dan bermakna, ya. Nasib baik tak datang secara kebetulan, tapi harus diperjuangkan. Nah, inilah dia, ya. Dia memiliki kepercayaan diri untuk melakukan hal-hal yang terbaik, ya. Insan cerdas percaya diri mencapai yang terbaik. Nah, kalau insan kurang cerdas, ya memikirkannya dia enggak mampu kok, bukan enggak mampu, ya. Mungkin dia tidak terlatih untuk itu. Jadi orang cerdas itu belum tentu dia lahirnya jenius, belum tentu, tapi dia mungkin bisa berlatih diri untuk menjadi lebih cerdas. Nanti itu materi ketiganya, ya, cara untuk menjadi lebih cerdas, ya. Insya Allah minggu depan kita gabung dengan materi faktor keberuntungan yang materi sedang dibangun oleh saudara Edwin, ya, kawan kalian, ya. Ini dia. Kemudian yang 12 adalah orientasi hasil. Orang cerdas selalu berusaha berorientasi pada hasil. Metode terbaik untuk mendapat hasil. Hasil itu bukan hanya materi, ya, materi itu hanya salah satu. Hasil itu apa? Pengetahuan baru, pengalaman baru, keterampilan baru, teman baru, wawasan lebih luas. Nah, itu adalah hasil, ya. Hasil. Tapi kalau misalnya hasil tentu yang positif, orang main game itu bisa ada hasil dia merasa menang, tapi untuk apa dia menang gitu loh, ya. Orang chatting browsing lama-lama, ketawa-ketawa, lihat prank, untuk apa? Tidak ada gunanya itu, ya. Oke, namanya menghabiskan waktu percuma saja, ya, tidak ada hasilnya. Ya, hasilnya apa? Ketawa, senang, itu hasilnya, ya. Tapi pengetahuan, keterampilan untuk kehidupan yang lebih baik tidak ada sama sekali, ya. Oke, yang ke-13 ada berbagi. Dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman, ya, kita akan mendapat respons dan umpan balik yang berkaya wawasan kita, ya. Dengan berbagi justru kita akan menjadi lebih cerdas, ya. Akan berbagi untuk mengembangkan diri, ya, untuk mengembangkan diri, ya. Ini materi pengembangan diri. Ketika berbagi masih menilai suatu hal dari berbagai sudut pandang sehingga akan mendapat tambahan pengetahuan dan menemukan perspektif baru. Nah, inilah dia. Ini adalah ciri-ciri orang cerdas. Jadi saudara sekalian, ya, kalau saudara punya beberapa ciri itu, tidak usah semua, berarti saudara adalah orang yang cerdas. Saudara adalah orang yang rendah hati, berarti orang yang cerdas.
Ada orang yang produktif berarti orang yang cerdas. Itu saja ya. Nah, percaya diri perlu, tapi jangan terlalu percaya diri ya. Ini agak merepotkan nantinya ya. Kalau terlalu percaya diri jadi sombong. Jadi itu saudara sekalian, sebenarnya ada materi ketiga adalah cara, tapi waktunya tidak cukup, maka akan kita tunda untuk minggu depan. Sekali lagi kita gabung dengan materi luck faktor keberuntungan ya, yang video materinya sedang dibangun ya. Nah, saya lupa apakah saudara Edwin ada di kelas ini atau tidak ya. Nah, baik saudara sekalian, mungkin itu bisa kami sampaikan. Tolong perhatikan dengan baik apa yang sudah kami sampaikan, dilihat jangan sekedar-sekedarnya saja. Kalau sekedarnya saja, sekali lagi saya tekankan, maka hasilnya akan sekedarnya saja. Pengetahuan sekedarnya saja. Ini materi pengembangan diri kalian tidak akan dapat. Cuma dapat dipangkal di ujung. Untuk apa? Ya bagus, kalian mundur saja dari kelas ini, cari kelas yang lain. Ya, karena tidak ada gunanya. Ya hanya sekedar lulus saja untuk apa? Tidak ada manfaatnya. Jadi sia-sia, tidak produktif. Ya, nah, tolong sekali lagi pelajari. Dengan komentar itu tolong bisa kasih saran, bisa ada kesimpulan, bisa hal-hal yang positif yang lainnya. Baik, itu bisa kami sampaikan pada hari ini. Saya kembali waktu kepada Pak Iman. Makasih Pak Iman. Selamat, semoga sukses. Salam unggul, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian teman-teman rekan-rekan mahasiswa semuanya untuk kuliah kita hari ini. Silakan bagi teman-teman yang hadir pada hari ini, silakan mengisi absen di classroom di kolom yang sudah disediakan. Demikian rekan-rekan sekalian, sampai jumpa di pertemuan keempat di minggu depan. Demikian kita akhiri sama-sama dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Malah kekurangannya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.